Di sekolah pelangi, terdapat berbagai macam murid yang belajar dan tumbuh bersama. Apakah ibu bapak pernah membayangkan atau bahkan menemukan sekolah dengan keberagaman seperti ini? Mari kita lihat lebih jauh mengenai sekolah pelangi. Di antara banyaknya murid, ada satu orang yang sedang merobek buku temannya. Tindakan ini membuat teman tersebut merasa sedih. Dalam situasi tersebut, siapa saja pihak yang terlibat dalam perundungan? A. Korban, B. Pelaku, C. Korban dan pelaku, D. Semua pihak. Semua pihak yang melihat kejadian tersebut adalah pihak yang terlibat dalam perundungan, termasuk para pendidik atau warga sekolah lain seperti petugas keamanan dan kebersihan. Sebagai pendidik, situasi tersebut pasti membuat kita pusing, apalagi ketika kita sedang sibuk mengajar. Kita mungkin malah tanpa sadar memarahi kedua murid secara bersamaan untuk tetap diam. Atau kita malah menggerutu dalam hati, itu biasa, namanya juga anak-anak. Jika dianggap sepele, situasi perundungan ini bisa saja berulang kembali dan bahkan dinormalisasi. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam kasus perundungan agar kita dapat mencegah atau menanganinya. Yuk, lebih kenal dengan pihak yang terlibat dalam perundungan. Pelaku adalah seseorang yang melakukan perundungan. Pelaku cenderung merasa diri lebih unggul, sulit berempati, agresif, dan menyalahkan korban atas tindakan perundungan yang ia lakukan terus-menerus. Misalnya, pelaku bisa berdalih, habisnya cara jalan dia berbeda bu, atau dia nggak mau ngajarin saya sih pak. Pelaku biasanya memiliki kuasa atau kekuatan yang lebih besar dibandingkan teman-temannya. Ia bisa saja mempunyai fisik yang lebih kuat, status ekonomi yang lebih tinggi, atau populer di antara teman-temannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa perundungan juga dapat dilakukan oleh warga sekolah yang lain. Kamu ini seperti anak jalanan yang tidak niat sekolah ya? Komentar serupa yang datang dari pendidik juga bisa dikatakan sebagai perundungan loh. Bagaimana dengan korban? Siapa sih yang termasuk ke dalam korban? Korban adalah orang yang menjadi target aksi perundungan. Semua orang dapat menjadi korban perundungan. Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi yang membuat murid lebih rentan menjadi korban. Biasanya, murid yang dianggap lebih lemah, seperti murid dengan fisik yang lebih kecil, penampilan fisik yang berbeda, berasal dari status sosial dan ekonomi yang lebih rendah, atau kondisi lainnya membuat murid tersebut rentan terisolasi secara sosial dan terlihat tidak punya banyak teman. Ada banyak hal yang berhubungan dengan kecenderungan murid menjadi korban perundungan. Beberapa di antaranya adalah situasi kekerasan di rumah, perasaan rendah diri, trauma masa kecil, dan sebagainya. Meski tidak selalu, sebagai pendidik kita perlu lebih peka terhadap faktor-faktor resiko tersebut. Lalu, bagaimana dengan murid dan guru yang hanya menyaksikan kejadian perundungan tersebut? Apakah mereka juga terlibat? Iya, kita bisa menyebut mereka sebagai penonton atau bystander. Bystander seringkali dianggap sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejadian perundungan. Padahal, dengan hanya menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa, bystander terlibat dalam membiarkan perundungan terjadi. Nah, bystander juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bystander aktif dan bystander pasif. Bystander aktif biasanya ikut senang dengan adegan-adegan perundungan yang dilakukan pelaku, sehingga secara tidak langsung mendukung tingkah laku pelaku. Sedangkan bystander pasif biasanya hanya menyaksikan situasi tanpa membantu korban ataupun mendukung pelaku. Perundungan dibiarkan terjadi begitu saja tanpa ada intervensi. Namun, ternyata ada alasan mengapa bystander seringkali tidak mengambil tindakan apapun. Ia bisa saja takut menjadi target perundungan jika membela korban. Khawatir membuat urusan semakin panjang jika melaporkan perundungan, terpengaruh miskonsepsi bahwa perundungan adalah hal biasa saja di sekolah, ataupun sekadar enggan repot dan ikut campur. Padahal, bystander dalam jumlah banyak ternyata juga mempengaruhi kondisi psikis korban loh. Ketika sekelompok bystander tidak mengintervensi, korban bisa saja menganggap bahwa semua pihak setuju apabila dirinya menerima perundungan.
Setiap orang berhak mendapat ruang aman tanpa kekerasan. Kita tidak boleh mewajarkan perundungan karena korban terlihat menerima perlakuan tersebut, pelaku masih anak-anak, kasusnya terlihat seperti lelucon belaka, dan sebagainya. Perundungan hadir karena adanya ketidakseimbangan kuasa yang didukung oleh lingkungan yang tidak aman. Jadi, sudah kenal apa peran ibu dan bapak dalam situasi perundungan?